Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma ba'd. All praises to Allah Subhanahu wa ta'ala, the Lord of the world, the master of the judgment day, and the creator of everything in this universe. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya Beni Ardianto. Kali ini kita akan membuat aplikasi layout, yakni styling login dan register, sama seperti kemarin. Namun kali ini layoutnya memudahkan relatif layout, teman-teman. Kalau teman-teman nonton sebelumnya saya buat video tentang linear layout, teman-teman bisa tonton di video saya, YouTube saya. Nah, kali ini kita akan buat styling login dan registernya menggunakan relatif layout. Nah, jika teman perhatikan, di sini struktur kodenya itu tersusun rapi, teman-teman, terstruktur dari mulai login sampai bottom login yang ada di bawah. Dia apa di bawah? Di bawah. Adapun di relative layout, ini button ini kita bisa taruh di mana saja, bisa taruh di atas kode login atau dimanapun, itu bebas. Itu sedikit disclaimer perihal linear layout. Oke, biar teman-teman paham, kita langsung saja let's code, teman-teman. Seperti biasa, kita buat file baru, new project. Teman-teman pilih empty activity. Kemudian saya beri nama relatif saja ya, teman-teman. Untuk desainnya kita sama seperti ini, seperti linear layout. Oke. Ini bisa di close saja. Oke, ini tunggu sedang Gradle, teman-teman. Oke, masih sedang melakukan Gradle. Tunggu beberapa menit. Oke, teman-teman, setelah selesai proses Gradle, yang pertama kita menambahkan beberapa extension di build Gradle. Yang kedua, teman-teman klik ini. Nah, di sini, teman-teman, kita kasih Android extension, teman-teman. ID ID Kotlin Android extension. Oke, setelah menambahkan ini, teman-teman bisa di sign now ya. Oke, dia melakukan Gradle kembali. Sambil nunggu proses Gradle, jangan lupa kita menambahkan di Android manifest di atas, teman-teman. Nah, seperti ini. Oh ya, teman-teman, sebelum Android manifest, kita tambah dulu aja deh sini. Di sini kita tambah activity dulu. Kita new activity dan empty activity. Kita tambahkan login dan register activity. Oke. Satu lagi itu register activity. Oke. Nah, setelah kita buat ini, teman-teman, activity, dia akan mengenerate
layoutnya teman-teman, dia akan otomatis membuat layoutnya. Jadi kita gak perlu membuat layout kembali karena di sini udah buat di sini. Setelah kita membuat activity, dia akan mengenerate semua layout di sini. Oke, kemudian setelah itu kita langsung masuk Android manifest. Nah, seperti ini teman-teman. Tadi mohon maaf kesalahan, harusnya di activity dulu teman-teman ya. Oke, setelah ini, nah untuk pertama kali masuk teman-teman, kita akan pindahkan yang tadinya di main activity, kita pindahkan ke login teman-teman. Kita di copy paste aja, di cut, pindahin ke login activity di bawah. Nanti ngarahnya dia akan ke login activity. Kemudian ini ganti login activity jadi true. Kemudian ini ganti false. Oke, ini ada oh iya, ini belum ditutup, yang juga ditutup. Oke, setelah itu ini penutup akhir activity ini kita pindahkan teman-teman di login ya. Nah, di sini login, rapihin sedikit, kemudian ini ubah jadi seperti ini, kemudian di sini kita tambahkan garing. Oke, selesai, beres, gak ada yang keliru. Teman-teman perhatiin dengan baik-baik ya kode yang dari saya, karena sedikit kehilangan ini teman-teman bisa kasih tahu di sini nih merahnya ya, itu trouble teman-teman nantinya. Oke, kemudian bisa kita close semuanya. Gradle juga setelah di sync, message analyzing, kita close. Nah, kita masuk ke activity register teman-teman. Oke, kita bisa split kode dan desainnya. Oke, kita akan buat dulu di sini menggunakan relative layout. Oke, seperti ini. Sip. Kemudian kita tambah orientation vertikal. Kemudian padding kita tambahkan 30 dp. Oke. Oh iya teman-teman, sebelumnya kita, kalau teman-teman ngikutin, nanti kita bisa kopikan dari linear layout. Kita hanya bisa ubah beberapa saja teman-teman positionnya. Di sini saya akan buka satu lagi yang linear layout. Oke teman-teman, jadi kita akan mengambil beberapa codingan dari linear layout. Kontennya kita dikopikan, copy, lalu kita paste di sini. Oke, kita copy dulu semua teman-teman ya, nanti kita akan atur-atur posisinya. Oke, ini juga sama, text view, kopikan ke bawah sampai image view. Oke, kita kopikan, Ctrl C, masuk ke sini, paste di sini. Oke, gak apa-apa teman-teman, ini biarkan saja menumpuk, nanti kita akan atur kembali. Oke, kembali lagi ke sini, kita ambil lagi juga yang linear. Oke, sampai linear layout. Kita Ctrl C, paste lagi di sini. Set. Oke. Oke, jika sudah selesai teman-teman. Nah, yang paling penting di relative layout ini kita akan menambahkan ID teman-teman. Ini yang paling penting di relative layout ini. Kita bermain di ID-nya teman-teman. Kita tambahkan ID. Jika bisa ID-nya samakan dengan fungsi di sini teman-teman ya. Di sini ada apa? Text register. Kita bisa singkat menjadi text register. Oke. Nah, kenapa ini merah teman-teman? Karena kita belum menambahkan icon-icon ataupun bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat aplikasi.
Kita copy paste aja dari project sebelumnya yang linear layout teman-teman. Saya harap teman-teman bisa mengikuti ya yang linear layout karena ini berkesinambungan. Oke, yang ini teman-teman ke drawable. Nah ini kita tambahkan satu persatu. Teman-teman bisa kontrol klik ya yang ini. Nanti di kontrol C, kemudian sini teman-teman masuk ke drawable, klik kontrol V. Oke, dia sedang copy. Oke. Oke, ini udah copy semua teman-teman. Nah, dikit gambar. Kemudian yang lain juga kita tambahkan. Setelah drawable sudah, oh iya font juga kita udah lupa tambahin. Klik package-nya aja teman-teman, Ctrl C. Masuk ke simpan di sini ya teman, di resource. Font. Oke, sudah tidak ada yang merah teman-teman ya. Oh, ada nih satu nih, apa nih? Semi bold. Ada yang kurang. Ganti bold aja. Oke, teman-teman, sudah tidak ada yang merah. Kita fokus untuk custom lagi. Oke, selanjutnya kita akan ini lagi. Oke, teman-teman masuk ke layout Magento aja. Kita akan ubah langsung turun ke bawah teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, dia akan turun ke bawah. Teman bisa bedain ya di sini. Sesuai namanya relatif teman-teman. Dia terbentuk dengan keadaannya masing-masing. Oke. Oh iya teman-teman, ini bukan SP ya, tapi DP. SP itu untuk ini font biasanya. 250 DP. Oke, setelah selesai, jangan lupa teman-teman tambahin background di sini. Yaitu di sini register teman-teman ya. Oke. Lanjut kita ke ID-nya teman-teman. Usahain ID-nya sesuai dengan ini teman-teman ya. Text view, full name, jangan beda. Full name. Oke. Nah, kemudian dia kasih text below teman-teman, jangan lupa below. Nah, layout below. Nah, dia ditaruh di bawah text register teman-teman. Nah, di sini saya sudah singgung sebelumnya bahwa relative layout ini dia untuk posisinya dia bermain dengan ID teman-teman. Kita taruh ID-nya apa yang register? Text register. Oke, text. Oke, dia lihat teman-teman, dia di bawah text register. Ini nih saya yang katakan tadi. Kemudian atur, kayaknya cukup ya, belum teman-teman. Kita atur Magento-nya 20. Oke, cukup. Oke, selanjutnya masuk ke full name. Jangan lupa tambah ID. Saya kasih enter. Full name atau gue kosongin aja atau kolom aja ya teman-teman, kolom full name. Oke, jangan lupa tambah below juga teman-teman, bisa masukin dia berada di full name. Oke, betul. Apa tadi namanya full name set. Oke, setelah itu ini juga sama, email juga sama, kita kasih ID.
kasih email. Usahain ID-nya yang mudah aja teman-teman, terserah teman-teman, asal yang teman-teman bisa ingat. Kita kasih below juga ID, taruh di enter your full name, jadi kolom. Nah, oke. Ini juga sama, edit text, enter your email ya, kolom email ya. ID kita kasih kolom email. Oke, berarti below juga, below kasih ID di bawah email. Oke teman-teman, sip. Ini juga password juga sama, ID password. Oke, below bawah enter your di bawah kolom email. Oke, ini juga sama, enter your password, ID kita kasih kolom pas aja, kolom password aja nih. Sama below ID, dia di atas password. Oke, gampang teman-teman ya, tinggal satset. Ada yang bilang coding ini tinggal satset, ya ini satset. Kita buktikan si satset itu. ID apa ini? Oh iya, sosmed. ID kita di bawah, enter your password. Apa bawah? Kolom password. Salah. Kolom password. Oke, sip. Oke, kita lanjut teman-teman. Wah, ini ada beda ranah ini teman-teman, ini hapus nih. Kita masuk text view, kasih ID juga, ID namanya apa ini? Text login aja ya. Oke, below jangan lupa taruh di bawah sosmed. Set. Oke. Button juga sama, ID, text. Oh, ini udah ada ya. Atau register aja. Buat BTN register, karena ini button, kita kasih BTN register. Jadi kaku gini ngetiknya ya. Register. Oke, kita kasih below juga, ID bawah apa ini, text login. Set. Oke, wah ternyata terlalu bawah teman-teman. Oke, kita kasih ini aja, ini lightweight, tidak perlu. Lalu oke, sepertinya button tidak kelihatan. Ini ada linear layout, hapus lagi. Oke. Oke teman-teman, lanjut. Ini ke bawah, nanti dulu ini nanti kita akan ubah kembali. Sekarang kayaknya ini bagusnya dipisah teman-teman. Already member, ini copyin yang di atas, ini bawah. Oke. Ini ganti aja nih, login. Kemudian ininya login. Ini juga widthnya kita akan custom
DP. Oke, pas teman-teman ya. Kita coba lihat. Oke, pas. Kemudian baiknya juga gini, kayaknya dihapus. Nah, ini kan masih numpuk teman-teman. Teman-teman bisa tambahkan namanya to right off. Nah, ini dia di samping apa atasnya, text login. Oh, mana dia? Oh, di sini teman-teman, jauh. Oke, teman-teman, ini sepertinya menghilang. Sini kayaknya ada yang trouble, ada yang salah. Oh iya, teman-teman, di sini. Ini yang allowed member ini jangan match parent, teman-teman. Kita custom aja sendiri. Yaitu coba kita 145 DPD, bukan? Oke, ada teman-teman ya, muncul si loginnya. Sip, mantap. Oke, kita masuk ke button. Kita ada di bawah buttonnya. Kayaknya ini harus di custom lagi, teman-teman. Oke, kita ini kebesaran 150 DP. Oke, height-nya 70 DP. Dia masih di bawah. Webnya kita hapus juga. Jangan lupa teman-teman, ini bukan di bawah text login ya, tapi di sosmed. Nah, ini nih kelihatan. Nah, untuk dia berada di kanan ini, tambahkan allegiance parent right, kasih true. Oke, dia di sini teman-teman. Ini kayaknya kenapa nih? 40 ubah 20. Oke, ubah. Oke, ini masih button masih belum kelihatan teman-teman. Kayaknya masalah di sini nih. Ini kita kasih 40 nih. Oke, kalau enggak 30. Oh, bukan, salah. 50 benar. 45 deh. Already member juga sama. Enggak. Oke, teman-teman, segini ya perihal relative layout. Saya asumsikan semua udah paham perihal relative layout. Jadi ya sesuai namanya yang saya singgung di awal, relative layout. Ya dia tergantung persepsi dari pemikiran orang masing-masing, teman-teman. Ya barometernya berdasarkan pada bagaimana dia memandang sesuatu perihal ini, teman-teman. Oke, saya harap ini sudah beres. Cuma satu lagi apa ini, kita copy paste teman-teman untuk masuk ke activity login, split, Ctrl A, Ctrl V. Oke, set, jadi dong. Pertama-tama kita ubah dulu BG login, set. Oke, kemudian ke bawah ini hapus jadi login. Kemudian ke bawah lagi ada full name, ini hapus kan tidak perlu. Oh enggak, full name doang ya. Oke, ini atas juga sama. Oke, teman-teman jangan kaget teman-teman, karena kita belum ngatur ininya, positionnya. Ini jangan lupa ganti login. Oke.
Oke, ini merah, kayaknya ada yang sama teman-teman, jadi gak boleh sama. Misal T login aja. Oke, ini sama, ini dia email ini di bawah login. Tadi apa namanya? T login. Sip. Oke, sip. Kemudian ini kayaknya kurang jauh, margin topnya yang email, nah ini 30, coba cukup kah? Oke, jika kurang kita tambah lagi teman-teman, 40. Sip, cukup lah. Oke, login juga kayaknya kurang bawah teman-teman, kita 350. 300. Sip. Oke, pas teman-teman. Oke, turun ke bawah, ini udah upload di membernya juga kita ubah, coba 40. Sip, cukup 45 mungkin. Oke, 45 aja. Ini juga sama, jadi 45. Oke, nah ini ganti ya. Ini ganti teksnya, new member, ini teks register. Oke, ini juga sama, ini register. Oke, ini juga sama, register. Ini juga ID-nya ganti teman-teman, di atasnya apa? Text register. Set. Oke, kayaknya kejauhan teman-teman, ubah. Oke, ini kayaknya terlalu jauh. Di new member ini kita webnya hapus. Oke, kita masuk ke new member lagi. Kayaknya ini 100 saja teman-teman, coba. Oke, kemudian with yang ini login kita kasih 10. Oke, ini juga sama, margin topnya kita akan ubah 50. Oke, ini kelihatannya 130. Oke, 20 aja deh. Oke, 110 teman-teman. Ini widthnya kurangin, yang register 30. Oke, ada. Oke, di sini atas ya. Oh, ini coba deh kita tambah. Nah, ini kelihatan teman-teman. Oke, widthnya jangan lupa teman-teman, 50. Oke, pas. Oke, setelah itu kita ganti ini login. Sip. Kita custom lagi nih, kurang bawah sepertinya. Kayaknya margin top hapus, bagus. Oke, lumayan kelihatan teman-teman. Ini sampai sini. Oke, 10 mungkin lah. Widthnya kita atur 10, 80.
Oke, ini juga sama teman-teman kayaknya yang di register itu. Dia margin topnya berapa yang margin? 10 dp. 10 dp, oke, kelihatan. Nah, di sini nih 10. Atau ini copy aja teman-teman. Set. 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 Oke. Ini mungkin ya. Kurang. 90. Oh enggak. Oke, 140. Ini tingginya 90. 100. 130. Oke, lumayan ini 20. Cukup. Oh enggak. Oke, gini aja teman-teman ya. Jadi udah ciamik insyaallah. Nah, setelah selesai teman-teman login dan register udah selesai untuk layouting, kita akan menambahkan sedikit logic teman-teman agar ini si register ini nanti akan pindah ke ketika kita ketik belum punya akun, remember kita login, nanti masuk ke activity login. Nah, ini ada di login activity. Oke, nah di sini kita menempatkan logic teman-teman. Nanti kita usai layouting, kita masuk ke login sedikit-sedikit teman-teman. Oke, kita tambahkan tadi ada login ya, ID-nya ya teman-teman. Nah, ini kemudian titik set on click listener ya teman-teman, pilih yang ini view. Oke, kita buat variabel i sama dengan intent, kasih kurung, kemudian this koma. Ini kenapa merah? Belum ke import teman-teman ya. Makasih. Nah, sini ini dia masuk ke login activity. Nah, ini. Kemudian kita kasih kelasnya Java. Oke. Kemudian bawahnya kita start activity i variabelnya ya. Oke, ini sudah bisa ya teman-teman. Gampang teman-teman ya, login. Insya Allah loginnya kok ini masih simpel. Oke, ada ketinggalan. Sini kasih support question bar, tanda tanya, titik. Kita kasih head aja. Bukan di offset ya, tapi head doang kayaknya. Nah ini, sip. Nah ini login teman-teman. Kita belum menambahkan ke register. Kita tinggal copy paste aja teman-teman ya. Dari sini sampai sini. Set. Tinggal register, set. Sini, set. Set. Copy paste. Oke, ini login kita ganti untuk register teman-teman ya. Oke, nah ini teman-teman hati-hati ya, ini tuh nama ID-nya teman-teman, ID di form active login, teman-teman hati-hati. Misal teman-teman namanya tp underscore register ya, itu berarti makanya teman-teman nanti perhatikan di layoutnya ya. Oke, login. Oh iya, ini sepertinya ini register teman-teman. Harusnya kebaliknya. Ini juga register. Nah, kalau di register, oh ini. Adapun di register, dia login nanti. Nah, ini login, sip. Oke teman-teman, ini sudah sepertinya. Oke, jadi logit yang tadi itu ketika kita
ketik yang ini teman-teman, klik yang ini register, dia akan masuk ke register teman-teman. Nah kesini otomatis. Ini juga sama, ketika tadi register belum langsung login, member login, dia akan masuk ke login. Begitulah logik yang tadi kita buat di sini ya. Oke. Jadi begitu teman-teman perihal relative layout, dia itu relatif nah gini teman-teman. Jadi begitu tentang relative layout. Jadi kita menentukan posisi dari masing-masing konten ini. Jadi berdasarkan keadaan di sekitarnya teman-teman ya. Ini juga sama, dia relatif. Misal ini dia ada login, dia relatif ya. Misal sebelah register gitu teman-teman. Kita tidak menentukan batas dan ukurannya, dan relatif berdasarkan yang kita mau gitu. Oke teman-teman, itulah perihal relative layout. Semoga bisa dipahami dengan baik. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat teman-teman ya. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.